Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya banggakan hadirin sekalian. Puji syukur hanya tercurah pada Rabb sang pemilik alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah sampai hari ini Allah berikan banyak kenikmatan yang tak dapat satu persatu kita utarakan. Sholawat berangkaikan salam khusus ditujukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba insyaallah yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Perkenalkan, saya PLT Kepala UPT SPF SDN 106174 Kecamatan Sibulangit. Kepemimpinan yang kami lakukan di sekolah kami beri nama Smart Hebat. Kami mengambil nama itu berdasarkan latar belakang bahwa UPT SPF SDN 106174 Salabulan adalah sekolah yang berada di daerah terpencil, posisinya berada di bawah kaki gunung dan hutan lindung yang harus melewati jurang yang rawan longsor apabila cuaca buruk, dengan berbagai keterbatasan transportasi baik bus, ojek, harus mengandalkan transportasi sendiri. Begitu juga sarana yang tidak lengkap, baik itu internet ataupun buku pembelajaran. Begitu juga dengan kondisi orang tua siswa yang kurang mengutamakan pendidikan anak. Siti membantu ibu memasak. Jea, baca. Rehan membantu ayah. Topan. Rini menyapu halaman. Oke. Ya. Bantu orang tua seperti memanjat pohon aren untuk mengambil air nila yang digunakan sebagai gula merah. Jadi menurut orang tua, ke ladang dulu baru sekolah. Dan itu pun kehadiran siswa tidak setiap hari masuk. Belum lagi kalau ada yang pesta atau meninggal, udah pasti siswa itu nggak bakalan sekolah. Jadi, siswa masuk sekolah selalu terlambat. Padahal jam masuk siswa itu sudah pukul 8 WIB. Itu juga. Oke, baik Bapak Ibu, sampai di sini penjelasannya. Ada nggak di antara kita yang di dalam kelas itu ada sedikit permasalahan kita terhadap siswa ataupun Kami meyakini bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti berkembang. Kami juga memotivasi siswa bahwa mereka pasti akan meraih cita-cita yang mereka inginkan. Permasalahan utama yang kami hadapi di lingkungan masyarakat ataupun di sekolah, yang pertama itu kurangnya dukungan dari orang tua siswa untuk menuntut ilmu ke sekolah. Yaitu tadi, lebih disuruh ke ladang daripada bangun tidur langsung mandi atau mungkin langsung berangkat ke sekolah. Terus rendahnya kedisiplinan siswa. Jadi tidak bisa masuk sekolah setiap hari. Jam masuknya pun sudah dibuat jam 8 tapi juga terlambat. Gitu. Kurangnya kebiasaan belajar mandiri. Nah, ini di rumah tuh nggak pernah belajar, karena di rumah itu begitu sampai di rumah langsung ganti baju, udah langsung lagi ke ladang. Jadi belajar untuk mengerjakan tugas atau yang lain-lain itu tidak pernah dilakukan. Kemudian permasalahan utama yang dihadapi minimnya literasi siswa. Minimnya literasi siswa ini, sewaktu saya masih baru masuk ke 106174 ini, siswanya itu 90% belum bisa membaca. Penyebabnya apa? Ya, kurang perhatian dari orang tuanya. Kemudian yang paling membuat kita itu semakin menyayangi siswa, yaitu siswa tidak pernah mandi di pagi hari. Bahkan kadang-kadang bangun tidur itu langsung aja dia berganti baju langsung ke sekolah, dan aroma bangun tidur itu masih tercium.
Jadi seperti itulah yang mau kita hadapi Bapak Ibu. Dari kondisi tersebut, saya menyadari bahwa perubahan haruslah dimulai dari hal-hal yang paling mendasar, yaitu kebiasaan. Gagasan inovasi yang kami canangkan, pertama, dari latar belakang itulah kami membuat program Smart Hebat, yaitu sinergi membangun anak rajin dan tangguh melalui habituasi edukatif berbasis anak terpencil. Kami fokus pada pembentukan karakter melalui kebiasaan positif yang dilakukan secara konsisten, terstruktur, yang melibatkan seluruh warga sekolah. Di antaranya guru, siswa, orang tua siswa, komite, pengawas, aparat pemerintah setempat. Kemudian strategi pelaksanaan yang kami pakai, sebagai kepala sekolah, saya merasa perlu melakukan perubahan yang signifikan bagi perkembangan sekolah. Ada beberapa teknik pelaksanaan yang saya terapkan dalam lingkungan sekolah, di antaranya keteladanan. Jadi keteladanan ini dimulai dari contoh diri saya sendiri dengan cara datang lebih awal, pukul 7. Maka saya mampu menyampaikan pada siswa, jika kita mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, maka kita pasti akan bisa. Dan saya juga menerapkannya kepada rekan guru yang dilakukan dengan konsisten. Dari hal ini, saya berharap menjadi contoh teladan bagi siswa-siswi di sekolah saya. Sebab kepala sekolahnya dari Pancur Batu jam 7 sudah sampai, berarti siswanya sudah pasti bisa sampai lebih dulu di sekolah. Kami juga mendukung orang tua untuk hadir ke sekolah, dan kami sampaikan bahwa jam masuk siswa itu sekarang sudah jam 7.15. Selanjutnya, pembiasaan habituasi edukatif, yaitu hal-hal kecil yang baik dilakukan secara terus-menerus dan terencana. Contoh, setiap hari siswa hadir pukul 7 waktu Indonesia Barat, melaksanakan senam Indonesia Sehat dengan semangat, memberikan motivasi kepada siswa, melakukan pembiasaan positif di depan pintu kelas yang kami sebut dengan gerbang Smart Hebat. Pembiasaan positif di depan pintu kelas yang kami sebut gerbang Smart Hebat itu adalah siswa berdiri di depan pintu kelas setelah senam. Kemudian guru memberikan pertanyaan seputar pembelajaran yang sudah disampaikan. Nah, dari gerbang Smart Sehat, disinilah kita mengetahui kemampuan siswa menyerap pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian, penguatan positif. Nah, penguatan positif ini memulai penguatan ini dengan cara pembiasaan literasi dan numerasi 15 menit di awal pembelajaran. Memberikan apresiasi berupa piala, sertifikat kepada siswa yang konsisten dengan kebiasaan baik seperti datang tepat waktu dan menjaga kehadiran secara baik atau tidak absen. Kemudian kegiatan mengenal alam. Selanjutnya, kegiatan alam ini tujuannya adalah membuat siswa ceria dan tertawa sambil bernyanyi. Maka akan muncullah kepercayaan diri pada manusia atau pada Clara, kenapa kamu suka makan sirih? Karena kesukaanku makan sirih. Oh, jadi gimana perasaan kamu kalau kamu tidak makan sirih 1 hari? Nggak enak, Bu. Nggak enak. Oh, pantesan kamu ke sekolah kalau nggak makan sirih cemberut kan? Nggak, Bu. Jadi malas kamu belajar kan? Nggak, Bu. Maunya makan sirih tiap hari ya kan? Nggak, Bu. Oh, iya. Bupati, termasuk juga dukungan dari Bapak Bupati Deli Serdang yang langsung memerintahkan untuk dapat MBG di sekolah kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.